Nama saya Sutra Asaid dengan NIM 6134210053. Kelas B, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang enzim dan anabolisme. Yang pertama ada enzim, di mana ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut dengan enzimologi, dan komponen keseluruhan dari enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim tersusun dari dua komponen. Yang pertama disebut dengan apoenzim, dan yang kedua disebut dengan kofaktor. Yang pertama itu ada apoenzim. Apoenzim adalah penyusun enzim yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Dan faktor tersusun dari dua macam. Dan kofaktor tersusun dari dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan koenzim, dan yang kedua disebut dengan gugus prostetik. Koenzim tersusun dari senyawa organik, sedangkan gugus prostetik tersusun dari senyawa anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi. Sedangkan bagian selain dari sisi aktif disebut dengan alosterik. Kemudian ada sifat enzim. Enzim memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu ada enzim protein, yang kedua termolabil, yang ketiga biokatalisator, yang keempat spesifik, yang kelima reversibel, yang keenam tidak ikut bereaksi, yang ketujuh menurunkan energi aktivitas. Yang pertama, karena enzim tersusun dari protein, maka enzim adalah protein. Sedangkan yang kedua, sifat dari enzim yaitu termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan yang ketiga, berperan sebagai biokatalisator, atau untuk mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi jika tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan waktu yang lama. Tetapi jika suatu reaksi menggunakan enzim, maka reaksi tersebut akan berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Yang keempat, sifat enzim yaitu spesifik. Spesifik artinya enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Yang kelima, bekerja bolak-balik atau reversibel. Karena enzim bisa berperan untuk menyusun suatu substrat atau bisa berfungsi untuk memecah suatu substrat. Selanjutnya, enzim tidak ikut bereaksi karena peranan enzim di sini hanya untuk mempercepat reaksi. Selain itu, enzim juga berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Energi yang disebut dengan energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan enzim. Karena jika suatu reaksi yang menggunakan enzim, maka akan menurunkan energi aktivasi. Jadi, energi yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan tanpa enzim. Berdasarkan cara kerjanya, kerja enzim dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada teori lock and key, atau yang disebut dengan teori kunci gembok. Dan yang kedua ada induksi feed. Teori lock and key atau yang disebut dengan teori kunci gembok. Menurut teori lock and key, sisi aktif dari enzim bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Maka bentuk enzim dengan bentuk substrat memiliki bentuk yang spesifik sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat. Tetapi bentuk enzim atau enzim tidak ikut bereaksi. Kemudian yang kedua ada teori induktif atau teori kecocokan yang terinduksi. Teori kecocokan yang terinduksi berbeda dengan teori lock and key. Menurut teori induktif ini,
Sisi aktif dari enzim bersifat fleksibel. Meskipun bentuk enzim dengan bentuk substrat tidak pas, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat, sehingga terjadi reaksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kerja enzim dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu suhu, yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi, yang keempat inhibitor. Yang pertama ada suhu. Yang pertama yaitu suhu. Karena tadi di awal sudah disebutkan bahwa enzim bersifat termolabil untuk manusia. Untuk manusia, suhu optimum untuk kerja enzim di kisaran 35 sampai 40 derajat Celcius. Meskipun pada bakteri tertentu ada yang mampu mencapai 70 derajat Celcius untuk suhu optimumnya. Selain suhu, ada pH atau derajat keasaman enzim. Derajat keasaman enzim hanya bekerja pada derajat keasaman tertentu, tergantung jenis enzim. Karena umumnya enzim bekerja pada pH antara 6 sampai 8, tetapi ada juga enzim yang bekerja dalam kondisi asam, seperti enzim-enzim yang ditemukan di lambung pada pepsin dan juga renin. Kemudian ada juga enzim yang efektif dalam kondisi basah. Contohnya, enzim-enzim yang ditemukan pada usus 12 jari seperti tripsin dan juga amilase. Maka enzim yang efektif dalam kondisi asam tidak bisa bekerja dalam kondisi basah. Begitupun kalau enzim yang bekerja efektif dalam kondisi netral. Enzim yang bekerja efektif dalam kondisi netral itu tidak bisa bekerja dalam kondisi asam maupun basah. Selain derajat keasaman atau pH juga ada namanya konsentrasi. Konsentrasi di sini kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada konsentrasi enzim dan yang kedua ada konsentrasi substrat. Konsentrasi di sini kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada konsentrasi enzim dan yang kedua ada konsentrasi substrat. Semakin banyak enzim sedangkan substratnya sedikit, maka reaksi akan berjalan sangat cepat. Begitupun sebaliknya. Jika substratnya banyak tetapi enzimnya sedikit, maka reaksi akan berjalan lambat. Yang terakhir yaitu inhibitor atau penghambat. Inhibitor atau penghambat di sini kita bedakan menjadi tiga macam. Yang pertama ada yang disebut dengan inhibitor kompetitif, yang kedua ada inhibitor non-kompetitif, dan yang ketiga ada umpan balik. Nah, di sini ada gambar inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif dan umpan balik. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif itu akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim, sehingga jika inhibitor sudah menempati sisi aktif enzim, substrat tidak mampu bereaksi dengan enzim. Kemudian ada yang kedua, inhibitor non-kompetitif, di mana inhibitor non-kompetitif ini tidak menempati sisi aktif dari enzim, tetapi menempati bagian allosterik dari enzim, sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Jika sudah berubah, maka substrat tidak bisa bereaksi dengan enzim. Dan yang terakhir itu ada umpan balik. Nah, yang terakhir disebut dengan inhibitor umpan balik ini sebenarnya berasal dari produk hasil dari reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim, sehingga substrat yang akan direaksikan tidak mampu menempati sisi aktif dari enzim, sehingga tidak terjadi reaksi. Itulah yang disebut dengan inhibitor. Selanjutnya kita masuk di anabolisme. Nah, anabolisme sendiri adalah rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul.
di mana penyusunan sintesis molekul senyawa kompleks dari molekul senyawa sederhana. Nah, kemudian ada fotosintesis, di mana fotosintesis adalah proses perubahan zat anorganik, di mana H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik, yaitu karbohidrat, dengan bantuan cahaya. Fotosintesis juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengolahan energi yang diperoleh dari sinar matahari, di mana H2O itu air dan juga karbon dioksida itu CO2 menjadi senyawa kimia organik, yaitu glukosa. Peristiwa fotosintesis dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut. Nah, kemudian kita bisa memperhatikan gambar di samping, yaitu struktur kloroplas, di mana struktur kloroplas ini ada membran dalam dan membran luar. Nah, di dalamnya ada kompleks membran-membran yang bertumpuk ini, kantong-kantong yang bertumpuk ini. Satu kantongnya itu namanya tilakoid. Nah, kemudian tumpukannya granum atau grana. Kemudian ada ruangan kosong. Nah, ruangan kosong ini namanya stroma. Jadi stroma adalah tempat terjadinya reaksi gelap. Kalau di tilakoid tempat terjadinya reaksi terang. Nah, di sini fotosintesis ternyata terdiri dari dua tahap. Ada reaksi terang dan reaksi gelap. Di sini ada rumus fotosintesis, ada 6 CO2 tambah 6 H2O dan menghasilkan C6H12O6 tambah 6 O2. Jadi CO2 dibentuk menjadi glukosa itu terjadi di reaksi gelap. Kemudian H2O membentuk menjadi O2 itu terjadi di reaksi terang. H2O dipecah menjadi oksigen. Dipecah menjadi oksigen itu terjadi di reaksi terang, dan reaksi terang terjadi di tilakoid. Kemudian dari CO2 dibentuk menjadi glukosa, yaitu terjadi di reaksi gelap dan terjadi di dalam stroma. Reaksi terang yang dahulu dipakai karena hasil dari reaksi terang akan digunakan di reaksi gelap. Nah, reaksi terang hasilnya ada ATP dan NADPH. Kemudian cahaya, di mana reaksi terang terbagi menjadi 3. Ada fotofosforilasi siklik, yang kedua fotofosforilasi non-siklik, dan yang ketiga ada fotolisis air. Dari kata siklik itu artinya siklus, yaitu perputaran. Kemudian, bagaimana sih cara kerja reaksi terang? Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja reaksi terang. Reaksi terang itu ada fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi siklik ini ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan fotosistem 1. Yang pertama itu ada transport elektron siklik, yaitu fotosistem 1, di mana transport elektron siklik diawali dengan terangkutnya P700 oleh beberapa ekspektor dan kembali lagi ke P700. Itulah mengapa proses ini hanya melibatkan fotosistem 1. Transport elektron siklik menghasilkan ATP. Nah, serangkaian proses yang terjadi dalam transport elektron siklik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fotosistem 1, di mana fotosistem 1 menerima cahaya sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivasi klorofil. Elektron dari P700 ditransfer ke ekspektor elektron, lalu kembali lagi ke P700. Nah, proses ini dikenal sebagai transport elektron. Elektron dari ekspektor masuk ke dalam kompleks sitokrom. Masuknya elektron ke dalam kompleks sitokrom ini menghasilkan peningkatan energi, sehingga mampu mengubah ADP menjadi ATP. Kemudian yang kedua ada transport elektron non-siklik. Nah, di sini kita bisa perhatikan gambar. Fotosistem 2.
Pada transport elektron non-siklik, fotosistem yang dilibatkan adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, elektron dari P680 diangkut melalui beberapa akspektor menuju P700. Namun, elektron tidak akan kembali, sehingga prosesnya dikenal sebagai non-siklik. Transport elektron non-siklik menghasilkan oksigen, O2, ATP, dan NADPH, di mana adapun serangkaian proses yang terjadi pada transport elektron non-siklik adalah sebagai berikut. Nah, di sini fotosistem 2 menerima energi dalam bentuk cahaya, sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivasi klorofil. Kemudian, elektron dari fotosistem 2 mampu memecahkan molekul air, sehingga dihasilkan ion H+, O2 dan elektron. Proses ini dikenal sebagai fotolisis air. Elektron dari P680 ditransfer menuju P700 melalui beberapa akspektor. Yang pertama, elektron dari akspektor, kemudian elektron masuk ke dalam kompleks sitokrom, sehingga terbentuk ATP. Nah, tidak hanya itu, elektron dari akspektor, elektron juga akan diterima oleh NADP. Oleh karena itu, NADP mengikat ion H+ hasil dari fotolisis air, maka NADP berubah menjadi NADPH. Nah, kemudian kita masuk di reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadi di dalam stroma. Kemudian, reaksi gelap terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, ada fiksasi CO2 oleh RUBP. Kemudian yang kedua ada reduksi APG menjadi PgAl. Kemudian yang ketiga ada regenerasi RUBP. Nah, di sini kita bisa memperhatikan gambar. Cara kerja reaksi gelap itu ada yang pertama, yaitu di mana CO2 dari luar itu diikat. Pengikatan dalam bahasa ilmiah itu namanya fiksasi karbon dioksida. Nah, karbon dioksida diikat oleh RUBP. RUBP sama CO2 itu berikatan. Kemudian RUBP karbonnya ada 5 dan CO2 karbonnya 1. Berarti terbentuklah 6 senyawa. Tetapi tidak stabil. Karena tidak stabil, maka langsung dipecah menjadi 2 PGA, di mana PGA ini adalah fosfoglycerid acid. Kemudian ada tahap yang kedua, yaitu reduksi. Reduksi berarti kan pengurangan biloks dengan cara menambahkan H+ yang di PGA itu dikasih H+. Nah, H+ nya di mana itu? Reaksi gelap adalah sebuah peristiwa fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya dan memanfaatkan penggunaan ATP dan NADPH untuk mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik, yaitu gula. Dalam reaksi gelap terdapat beberapa fase, yakni pengikatan atau fiksasi karbon dioksida, kemudian reduksi hingga pembentukan RUBP, kemudian ada beberapa tahap yang terjadi dalam peristiwa gelap. Dalam peristiwa reaksi gelap fotosintesis ialah cara kerja reaksi gelap, yaitu karbon dioksida diikat oleh RUBP, di mana RUBP itu ribulosa bifosfat. Ribulosa bifosfat yang terdiri atas 5 karbon menjadi senyawa 6 karbon yang labil. Nah, senyawa 6 karbon ini kemudian memecah menjadi 2 senyawa 6 karbon ini kemudian memecah menjadi 2 fosfoglycerat atau PGA. Nah, masing-masing PGA menerima gugus fosfat dari ATP dan menerima hidrogen dari NADPH. Reaksi ini menghasilkan PgAl atau fosfogliseraldehida. Nah, tiap 6 molekul karbon dioksida yang diikat dihasilkan 12 PgAl.
Dari 12 PGAL, ada 10 molekul kembali ke tahap awal menjadi RUBP. Kemudian seterusnya RUBP akan mengikat CO2 yang baru. Nah, dari 12 PGAL ini kan ada 10 molekul kembali ke tahap awal menjadi RUBP. Nah, yang 2 PGAL lainnya akan berkondensasi menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, molekul ini merupakan prekursor atau bahan baku untuk produk akhir menjadi molekul sukrosa, di mana molekul sukrosa yang merupakan karbohidrat untuk diangkut ke tempat penimbunan tepung pati yang merupakan karbohidrat yang tersimpan sebagai cadangan makanan. Nah, kemudian kita masuk di kemosintesis. Di mana dalam kemosintesis itu yang paling sering dibahas itu ada nitrifikasi. Nah, dalam nitrifikasi ada 2 tahap, yaitu nitritasi dan nitratasi. Dalam nitritasi itu adalah perubahan amonia atau amonium jadi nitrit. Nah, nitrit itu dibantu oleh bakteri yang namanya nitrobakter atau Bactoderma. Kemudian kalau sudah jadi nitrit itu belum cukup. Kemudian sudah jadi nitrit. Nah, sudah jadi nitrit ini belum cukup nitrit, harus dirubah lagi menjadi nitrat supaya bisa dipakai oleh tumbuhan, misalnya untuk membentuk protein, karbohidrat, dan lain-lain. Proses perubahan nitrat dibantu oleh bakteri yang namanya Nitrosomonas, atau ada lagi yang bakteri namanya lainnya itu Nitrosococcus. Nah, terima kasih. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang materi enzim dan anabolisme. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.